Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Pagi ini Kang Firdi Official atau channel Kang Firdi Official akan menginformasikan terkait dengan update pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 yang melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Karena apa? Karena ini adalah masa transisi peralihan sistem atau mungkin peralihan data dari DTKS ke Datasen. Namun dari itu semuanya jangan khawatir, mudah-mudahan yang sudah mendapatkan bantuan tersebut itu bisa dipergunakan, dan yang belum mendapatkan bantuan harap bersabar karena ini ujiannya. Oh, bukan ujiannya. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, para KPMPK seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin menginformasikan terkait yang pertama itu adalah kabar gembira. Peralihan dari PKH atau mungkin penambahan dari PKH ke BPNT. Yang dulunya mendapatkan PKH saja, PKH murni, alhamdulillah ada beberapa yang mendapatkan BPNT. Begitupun sebaliknya, yang awalnya BPNT murni karena ada penambahan PKH itu, maka anggota BPNT yang memiliki komponen anak sekolah atau mungkin yang kategori 7 kategori yang diharuskan salah satu yang dimiliki oleh anggota PKH, maka itu juga dari BPNT bisa mendapatkan PKH. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan penebalan bansos. Penebalan bansos untuk 18,3 juta KPM BPNT, baik itu yang baru atau mungkin yang perluasan. Terus yang selanjutnya itu adalah terkait dengan peralihan dari pos ke Bank Himbara, karena saya cek di 6NG itu ada peralihan pembuatan burekol atau mungkin pembuatan rekening kolektif yang akan dilakukan oleh Himbara. Itu yang akan kita bahas. Saksikan, komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait dengan PKH murni yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Alhamdulillah di pencairan tahap 2 ini, walaupun telat pencairannya di bulan Juli, tapi mendapatkan keberkahan tersendiri. Karena ada beberapa yang KPM PKH murni yang dari dulu ya, dari awal ketika mereka mendapatkan bantuan PKH, mereka belum pernah mendapatkan bantuan pangan non tunai atau mungkin bantuan sembako sama sekali gitu. Dan di tahun 2025 ini, walaupun telat pencairan di bulan Juli, ada yang melaporkan ke kami di Bank BNI, alhamdulillah sudah ada beberapa yang mencairkan bantuan BPNT sebanyak Rp600.000, artinya tambahan Rp600.000 untuk KPM PKH murni sekarang menjadi anggota BPNT, jadi mendapatkan bantuan sembako sebesar Rp600.000. Nah di bulan Juni kemarin sudah cair PKH-nya sebesar, ada yang 1 juta, ada yang 600.000, ada yang 400.000, ada yang 225.000 juga. Nah itu semuanya itu adalah bantuan PKH, dan sekarang bantuan tambahannya itu adalah KPM PKH tersebut itu menjadi anggota BPNT baru tambahan Rp600.000 untuk keperluan keperluan gizi seimbang keluarga. Jadi bantuan tersebut itu khusus untuk KPM PKH murni yang mendapatkan bantuan PKH, yang mendapatkan bantuan BPNT. Begitu juga sebaliknya, ada KPM BPNT yang melaporkan ke kami juga di akhir bulan Juni kemarin atau mungkin sampai ke awal Juli ini, ada juga yang melaporkan KPM BPNT murni sekarang mendapatkan bantuan PKH, karena mereka yang mendapatkan bantuan pangan non tunai ke PKH ini mereka memiliki kategori anak sekolah gitu ya. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Nah, ketika mereka memiliki kategori anak sekolah tersebut, alhamdulillahnya nih cair bantuan PKH. Itu bukan bantuan penebalan bansos, akan tetapi pas dicek itu adalah mereka di 6NG-nya itu calon penerima PKH, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah masuk resmi menjadi anggota PKH di tahun 2025 bulan Juli ini. Walaupun telat pencairannya, akan tetapi alhamdulillahnya mereka mendapatkan bantuan PKH masuk ke rekening mereka ya. Itu yang kedua, itu
Jadi anggota PKH murni mendapatkan bantuan BPNT, terus anggota BPNT murni mendapatkan bantuan PKH. Berkah di bulan Juli ya, itu. Terus selanjutnya itu adalah terkait dengan penebalan bansos ya, penebalan bansos sebesar Rp400.000 ya. Kita mengetahui bahwa penebalan bansos sebesar Rp400.000 itu khusus untuk para KPM BPNT 18,3 juta ya. Baik itu KPM PKH yang mendapatkan BPNT maupun KPM BPNT yang mendapatkan PKH, alhamdulillah tercatat sebagai penerima bantuan penebalan bansos ini sebesar Rp400.000. Sampai saat ini kita mengetahui bahwa yang baru cair itu adalah baru di Bank Mandiri saja ya gitu ya. Walaupun ada di media sosial yang update statusnya itu adalah mereka sudah mencairkan bantuan penebalan bansos sebesar Rp400.000 ada di Bank BNI. Informasinya itu di wilayah Bandung Barat ya gitu, dan Bank Mandiri alhamdulillah hampir rata di Bogor ya itu, terus di Jember katanya kan gitu. Di media sosial sangat ramai sekali yang sudah mencairkan bantuan penebalan bansos ini khususnya di Bank Mandiri. Akan tetapi baik itu di BRI, di BNI dan di BSI belum ramai untuk mencairkan bantuan penebalan bansos tersebut ya. Mudah-mudahan di bank-bank yang lain yang saya sebutkan ini mudah-mudahan hari ini cair tanggal 3 Juli ya, tanggal 3 Juli 2025 mudah-mudahan semuanya cair dan bisa dirasakan kebermanfaatan penebalan bansos itu, karena memang penebalan bansos ini untuk stimulus peningkatan perekonomian secara nasional dan bisa membantu para KPM BPNT di seluruh Indonesia untuk meningkatkan gizi seimbang keluarga, sehingga keluarga tersebut itu bisa lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, otaknya lebih pintar lagi, anak-anaknya lebih pintar lagi. Pokoknya yang bagus-bagus dah pokoknya ya. Intinya mah gizi seimbang keluarga tersebut itu lebih sehat lagi gitu ya. Nah, itu terkait dengan penebalan bansos Rp400.000 yang baru cair di Bank Mandiri, walaupun ada yang sudah cair di Bank BNI, akan tetapi ini masih sedikit sekali gitu ya gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan desil 6 sampai dengan desil 10 ya. Nah, desil 6 desil 10 itu terbagi menjadi dua ya gitu. Ada yang cair ini itu status yang ada di 6NG-nya itu adalah SPM, surat perintah membayar. Artinya Kementerian Sosial sudah bersurat kepada pihak Bank Himbara untuk mencairkan bantuan tersebut itu kepada para KPM PKH yang desil 6 sampai dengan 10 yang statusnya itu sudah SPM gitu ya. Nah, apabila sudah SPM, alhamdulillah sudah banyak yang melaporkan walaupun mereka desil 6 sampai dengan 10 itu banyak sekali yang sudah mencairkan, yang sudah menerima bantuan tersebut. Nah, desil 6 dan desil 10 yang statusnya itu exclude gitu ya. Exclude itu artinya tidak cair di tahap tersebut karena ada data yang kurang lengkap. Nah, data tersebut itu apa kira-kira? Nah, itu belum bisa dipahami oleh saya sendiri khususnya. Akan tetapi di lapangannya itu mungkin exclude itu yang sudah mampu ya. Itu yang masuk di 14 kategori yang tidak layak mendapatkan bantuan. Nah, yang dibahasakan di 6NG itu adalah exclude. Jadi orang tersebut itu sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa yang exclude, akan tetapi dilihat secara kasat mata mereka itu masih layak mendapatkan bantuan. Ini butuh solusi atau mungkin pemutakhiran data ulang oleh para kebijakan-kebijakan setempat, baik apakah pilar sosial atau mungkin pendamping PKH atau mungkin pendamping yang lainnya. Yang penting atau mungkin langsung dari BPS, yang penting itu bagaimana caranya supaya data tersebut itu sesuai dengan real di lapangan, sesuai dengan fakta di lapangan. Apakah mereka kurang mampu atau mungkin mampu, itu bisa sesuai dengan yang ada kondisi di lapangan. Karena kalau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, itu akan menjadi chaos ya di masyarakat tersebut, itu yang akan menjadi bulan-bulanan, yang akan menjadi tempat pertanyaan para masyarakat, para KPM PKH yang tidak cair itu pasti akan bertanya ke para pendamping sosial di wilayah tersebut gitu ya.
Nah, yang selanjutnya itu adalah kabar terbaru terkait dengan bantuan PT Pos Indonesia atau mungkin bantuan PKH dan BPNT yang melalui PT Pos Indonesia. Ini saya lihat di 6NG-nya itu kalau di Kota Depok itu semuanya burekol ya, gitu. Burekol itu artinya apa? Buka rekening kolektif. Kenapa di perkotaan ini burekol? Karena memang akses kepada ATM, akses kepada agen-agen terdekat, baik itu Bank BNI atau mungkin Bank BRI yang ada di perkotaan, itu masih bisa untuk terjangkau untuk datang ke ATM atau mungkin ke agen-agen terdekat perbankan. Nah, tapi kalau seandainya di daerah 3T itu ya, itu terluar, terdalam gitu kan. Nah, itu yang aksesnya sulit untuk datang ke pihak bank atau mungkin ke agen-agen terdekat yang ada di sana, itu akan memakan ongkos atau mungkin transportasi yang sangat tinggi, sehingga bantuan dengan transportasi tersebut itu tidak sinkron gitu. Artinya untuk transportasi aja 200.000 sedangkan bantuannya 225.000 gitu untuk anak SD aja gitu. Nah, ini kiranya untuk 3T alhamdulillah sekarang sudah mulai pencairan atau mungkin penjadwalan dari kantor pos untuk menyalurkan bantuan PKH maupun BPNT khusus di daerah 3T ya, ada yang di Papua ya dan lain-lain ya. Itu bisa ini sekarang sedang melalui proses pencairan bantuan PKH maupun BPNT melalui kantor pos. Tapi kalau di perkotaan saya lihat di 6NG itu ini sekarang lagi peralihan dari kantor pos ke pihak Bank Himbara, baik kalau di Depok mungkin BNI, kalau di Bogor itu Mandiri ya. Nah, itu sekarang sedang peralihan buka rekening kolektif agar semua para KPM PKH maupun BPNT yang di perkotaan ini yang aksesnya gitulah, yang aksesnya ada perbankan, nah maka itu akan dialihkan secara menyeluruh kepada Himbara. Dan mudah-mudahan pencairan tahap 2 dan PKH BPNT ini bisa lancar dan semuanya juga bantuan sosial itu bisa dirasakan secara menyeluruh kepada masyarakat, para KPM PKH maupun BPNT yang layak mendapatkan bantuannya, sehingga semuanya tenang ya, semuanya sejahtera, semuanya adil bisa dirasakan oleh semua para KPM PKH maupun BPNT seluruh Indonesia. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.